Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara keajaiban CTMR. Jangan lupa like dan subscribe Holy Peter ya, teman-teman. Di sini saya kedatangan tamu Mande Eka. Silahkan Mande, perkenalkan boleh dari Korwil mana nih? Saya nggak ingat nih, boleh. Kepada Mande Eka, saya persilahkan untuk cerita tentang perjalanan mengenal magnet rezeki sampai jadi CTMR. Kepada Mande Eka, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya saya bersyukur dulu ya pada siang hari ini Bu Holly sudah izinkan saya untuk ikut berbagi nih di channel keajaiban ini ya. Ini namanya channel keajaiban. Insya Allah channel ini menjadi manfaat ya, menjadi manfaat yang akan menjadi wasilah juga bagi keajaiban banyak orang ya. Dan tentunya keajaiban itu sendiri juga nanti akan kembali ya, akan datang juga menghampiri Bu Holly ya secara bertubi-tubi seperti itu. Baik, Alhamdulillah ya pada hari ini juga Allah berikan kita kesehatan ya sehingga kita bisa dalam keadaan sehat, di mana ini di bulan Ramadan kita bisa dengan lancar gitu ya melaksanakan ibadah Ramadan dan juga em, dalam keadaan yang tentunya sangat berbahagia gitu. Nah, perkenalkan dulu ya. Jadi kalau saya itu namanya Eka ya, dan saya dari Korwil, Sumbar dan Jambi gitu. Dari Korwil, Sumbar, Jambi. Saya domisilinya di Kota Padang gitu ya. Nah, Mande itu panggilan di Padang itu panggilan buat ibu ya, buat ibu, buat mama gitu. Jadi anak-anak saya itu manggil saya Mande gitu. Nah, cuman akhirnya keterusan sama teman-teman gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu akhirnya manggil saya Mande, Mande semua panggil Mande gitu. Dan jadi kalau ditanya ya, perkenalan saya dengan ilmu magnet rezeki itu sebenarnya kami saya sama suami ya dengan Pak Febri itu sudah kenal dengan guru kita dengan Ustadz Nasrullah itu di tahun 2012 ya. Waktu itu beliau adalah pembimbing umroh kami. Dan sebenarnya waktu itu beliau juga sudah mulai tuh memperkenalkan yang namanya ilmu magnet rezeki seperti itu. Cuman belum ada namanya. Belum kayak sekarang. Kalau sekarang itu sudah ada nama, sudah lebih terstruktur ya, formulanya udah jadi sehingga kita tinggal pakai, tinggal lakukan langkah demi langkah gitu. Nah, kalau dulu belum ada nama dan formulanya belum belum kayak sekarang gitu ya. Nah, cuman ada yang beliau sampaikan waktu itu ya kayak jurus-jurus disiplin kata, jurus spiritual meter, jurus LOP gitu ya. Itu udah beliau sampaikan. Nah, cuma ya waktu itu ya tahun 2012 berarti ya 12 tahun yang lalu ya. Kami beranggap gini, begitu Pak Nas sampaikan gitu ya ilmu ini. Jadi setelah umroh kami undang beliau dengan Ustadz Rosyidin untuk datang ke Kota Padang ya. Ya kita reuni kembali ya dan refresh kembali. Nah, itu beliau udah sampaikan ilmunya. Waktu itu ya memang hidayahnya belum belum Allah belum kasih ya. Allah belum kasih hidayah. Jadi waktu mendengarkan materinya Pak Nas, saya pribadi ya katakan, oh iya ini bagus gitu. Iya iya ini bagus. Tapi bukan untuk sesuatu yang waktu itu menurut saya segera dipraktekkan gitu ya. Karena waktu itu taunya kalau mau rezeki yang banyak ya mesti kerja keras gitu kan. Apa itu eh, jurus-jurus mana rezeki itu kayaknya nantilah gitu ya, apalagi itu basicnya adalah spiritual. Nanti aja lah kalau usia saya udah tua gitu ya, saya baru deh praktekin, saya baru deh belajar agama. Sekarang mah fokus dulu gitu ya, mengejar dunia gitu. Nah, singkat cerita 2012 berlalu ya, 2013 waktu itu umroh lagi bersama Pak Nas lagi, tapi ya ilmunya ya sekedar hanya sampai di telinga didengarkan saat itu saja, tetapi tidak sampai ada keinginan gitu loh untuk mendalami dan
apalagi mempraktekkan. Dan akhirnya ya 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 gitu ya. Ternyata sepanjang tahun itu dari 2015 sampai puncaknya di 2017 akhirnya ketemu lagi dengan ilmu magnet rezeki tapi udah jadi. Nah, waktu itu Pak Febri yang ketemu ya dengan channel Telegramnya Pak Nas. Nah, disitulah ketemu audio-audionya. Jadi waktu itu gini, Pak Febri bilang, itu ada loh channel Telegram punyanya Pak Nas yang waktu itu gitu, yang waktu itu beliau sampaikan ke kita gitu loh. Nah, cuman dalam rentang waktu 2012 sampai 2017 itu ternyata banyak sekali persoalan ya yang menghampiri kami gitu ya. Dan sampai pada titik waktu itu saya ya khususnya ya, saya itu dari 2012 sampai 2017 itu karena kan memang prinsip saya itu adalah kerja keras ya, kerja keras. Kalau mau lebih sukses lagi gitu kan, tambahkan jam kerja, tambahkan wilayahnya gitu kan, tambahkan modalnya, tambahkan waktunya gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan tuh sepanjang sampai dengan 2017. Ternyata ya, ternyata semakin keras saya bekerja, uangnya sih banyak dapat gitu loh. Tapi tempat keluarnya lebih banyak lagi. Tempat keluarnya lebih banyak lagi gitu. Dan yang pasti tidak ada yang namanya ketenangan hati gitu loh. Dari hari ke hari ya, yang terasa itu hati itu tergesa-gesa, menggebu-gebu, mengejar semua target, mengejar semua impian gitu ya. Tidak ada ketenangan hati. Dan juga waktu itu antara saya dan suami ya, komunikasi itu tidak terjalin dengan baik. Memang kami bersama-sama, tapi sebenarnya hatinya nggak bersama gitu loh. Hati nggak bersama. Akhirnya banyak sekali persoalan gitu ya. Intinya adalah sampai pada satu titik waktu itu saya mengalami yang namanya nggak tahu ya apa ya namanya itu ya, patah hati ya. Mungkin orang bilang apa ya, depresi kali ya. Depresi karena saya berasa saya udah capek gitu loh, saya udah kerjakan semua, saya udah kerahkan semua yang menurut, orang-orang motivator-motivator ya, syarat untuk mencapai sukses itu saya sudah kerjakan semua gitu. Tapi kok kenapa ada sesuatu di hati saya yang saya itu nggak bahagia dan bahkan cenderung akhirnya, kehidupan kami itu ya nggak tenang gitu loh. Dan otomatis rezeki itu pun malah akhirnya jadi minus gitu, malah akhirnya jadi minus. Nah, di saat itulah saya udah, depresi, udah putus asa, udahlah terserahlah, mau apa yang terjadi, terjadilah gitu ya. Di saat itulah akhirnya Pak Febri ketemu dengan channel Telegram. Nah, waktu itu beliau sampaikan ke saya, terus saya bilang, "Apa duduk diam tenang rezeki datang?" Gitu ya. Emang kamu nggak lihat aku tuh udah kerja keras loh selama 5 tahun belakangan ini. Aku tuh udah ke sana kemari loh, udah habiskan banyak waktu loh gitu ya. Dan lihat kan hasilnya tidak seperti yang kita pikirkan gitu ya. Nggak sebanding gitu dengan apa yang kita keluarkan. Sekarang tiba-tiba kamu datang ngajak saya untuk belajar duduk diam tenang rezeki datang. Dari mana datangnya? Saya bilang gini, "Udah, kamu pelajarin dulu ya, praktekin dulu, kalau sudah berhasil ya, kalau kamu sudah berhasil baru nanti kasih tahu aku," gitu. Nah, jadi waktu itu seperti itu. Eh, saking saya udahlah gitu, udah bener-bener putus asa gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita juga Pak Febri itu dengarkan sendiri, beliau pelajari sendiri sampai pada satu ketika ya, kami melakukan perjalanan dari, dari Padang ke Lampung. Jadi Pak Febri itu asalnya dari Lampung. Nah, itu kan lewat darat. Selama perjalanan itu, beliau itu muter itu audio telegramnya Pak Nas, gitu loh. Ya nggak mau akhirnya saya dengar juga kan. Selama 24 jam di perjalanan, itu audionya diulang-ulang gitu ya. Mulai saya kepikiran, iya ya, ya ada hal-hal yang Pak Nas sampaikan ya di audio itu, iya juga ya, gitu ya. Nah, dari situ akhirnya saya mulai tertarik gitu. Dan, eee, has a setelah dari mendengarkan audio,
Akhirnya kami ikut camp tahun 2018 ketemu, iya 2017, 2018 ikut camp baru 2019 ya, 2019 ikut camp. Nah, di saat camp itulah ya, saya kayak gini, kayak berada dalam suatu ruangan yang saya tuh nggak bisa kemana-mana gitu loh. Maksudnya nggak bisa ngelak, nggak bisa berdalih, tidak ada satupun dari ilmu magnet rezeki ini yang bisa saya bantah gitu loh, ya. Sampai pada satu jurus yang namanya Garputala. Wah, pas Garputala itu kan ibaratnya curhat sama Allah gitu ya, cerita sama Allah. Pas buka Quran, ih kok Allah tahu ya gitu ya. Maksudnya kok Al-Quran ini pas banget gitu loh dengan apa yang saya rasakan dan saya kok berasa kayak kayak ada komunikasi dengan Allah gitu loh. Saya tadi curhat, kayak Allah jawab melalui ayat-ayat Al-Quran dan itu menurut saya ajaib banget gitu ya. Itu menurut saya ajaib banget. Nah, dari situlah akhirnya saya memeluk erat ilmu ini gitu, memeluk erat ilmu ini dan dari situlah saya mulai mempraktekkan dengan sungguh-sungguh. Waktu dengerin audio masih belum sungguh-sungguh, baru sekedar untuk pengetahuan gitu. Baru setelah camp itu kayak pulang camp itu kayak ada satu batu besar di dalam hati saya itu kayak lepas gitu loh. Kayak satu ganjalan itu lepas. Nah, uniknya mungkin banyak orang ya sebelum belajar magnet rezeki, mereka tahu dulu bahwa mereka ada persoalan ya dan sebagian besar itu karena ada amanah atau utang ya. Nah, uniknya kami justru baru sadar bahwa amanah itu adalah persoalan setelah belajar magnet rezeki gitu. Ya kan ada jurus perisai rezeki, oh ternyata ya utang itu adalah perisai, amanah itu adalah perisai gitu loh. Dari situlah baru menyadari dan dihitung-hitung. Masya Allah ternyata kita punya amanah itu angkanya sudah 1,5 M gitu. Pantesan ya, pantesan selama ini hidup kita tidak tenang gitu loh. Karena itu, nah itulah perisai ya. Di mana rezeki kenapa dikatakan bukan penghalang rezeki tapi perisai, sesuatu yang kita anggap itu baik buat kita. Itu dipeluk terus kan, utang itu kan, eee, namanya kita lagi butuh ya kan, ada yang bantuin, ya kenapa enggak, kan gitu. Toh kita juga sama-sama ridho, sudah tanda tangan persetujuan, sama-sama menyetujui gitu kan. Nah itu kan dosa, tapi kita nggak sadar kalau itu dosa, kita lakukan terus. Dan kita anggap itu adalah satu kebenaran gitu. Nah itu yang perisai yang kami peluk terus tuh, yang nggak sadar akhirnya malah membawa ya itu sampai kepada 1,5 M. Kaget juga setelah dihitung itu, banyak juga gitu ya. Bayangin 1,5 M itu, waktu itu dicicil ya selama 15 tahun. Bayangin selama 15 tahun ibaratnya ya, kita kerja dapat uang, itu cuma buat bayar utang gitu loh, selama 15 tahun, ibaratnya kan gitu ya. Tapi Masya Allah setelah belajar magnet rezeki, kita praktekin ya, banyak hal yang kita perbaiki ya, terutama saya ya, dari sisi saya tuh, selama ini sebelum magnet rezeki selalu nuntut suami. Selalu menyalahkan suami gitu ya. Kenapa? Harusnya suami dong yang begini 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 gitu ya. Harusnya suami dong yang mesti lebih kerja keras daripada saya. Harusnya suami dong, harusnya suami gitu ya. Tapi setelah belajar magnet rezeki malah kebalik. Saya yang salah, suami yang benar ya. Apalagi nggak mudah ya untuk menerima itu gitu loh. Gimana mungkin gitu ya saya yang salah, kan saya ini istri, istri kan harusnya diperlakukan begini begini begini. Tapi itu semua dibalik ketika belajar manaj rezeki, tapi Masya Allah justru itulah yang akhirnya, eee, menjadi jalan ya, menjadi jalan kebaikan buat kami dan tadinya 1,5 M itu harusnya lunasnya 15 tahun, alhamdulillah
itu lunas dalam waktu 1,5 tahun saja gitu. Dan dengan cara yang nggak masuk akal sih sebenarnya gitu. Nah itu yang pertama yang saya rasakan luar biasa ya, luar biasa banget. Terus setelah belajar mana rezeki juga kita juga diajarkan bahwa udah jangan kerja lagi gitu ya. Tapi ada hal-hal yang kita lakukan tapi bukan lagi untuk bekerja. Praktekin tuh, saya praktekin. Nah, pas banget kan, pas banget waktu itu COVID. COVID itu kan 2020 ya, 2020 kan awal awal mula lockdown itu kan nggak boleh kemana-mana. Dan kami tuh taat banget sama pemerintah. Bener-bener di rumah, kurang lebih 2 tahunan lah. Kami bener-bener di rumah, nggak keluar rumah gitu. Kalau nggak ya ke pasar buat beli bahan-bahan makanan gitu ya. Yang lain-lain itu kami nggak. Nah, cuma waktu itu di Mana Rezeki ada program MR Box ya keluar rumah tuh cuman itu ke pasar, beli makanan, bahan makanan, masak, antar ke masjid, pulang gitu. Cuman itu aja. Nah, aktivitas bisnis otomatis berubah drastis. Kalau tadinya kan pergi pagi, pulang petang, kadang nggak pulang-pulang gitu kan. Nah, ini kan duduk di rumah aja gitu loh. Langsung ya, kita merasakan tuh praktek ilmu magnet rezeki yang katanya duduk diam, tenang, rezeki datang itu memang kita rasakan di saat COVID itu. Yang tiba-tiba ya dapat reward ke Turki, dapat reward ke mana lagi waktu itu ke Singapura, dapat ke KL, kemana-mana gitu loh. Terus saya mikir, tahu gini ya, ngapain dari dulu capek-capeknya ke sana kemari. Lah ini cuma di rumah doang, cuma di rumah doang tetap bisa dapat gitu ya, tetap bisa dapat bahkan penghasilan itu, income itu, eee, terasa gitu loh keberkahannya gitu. Nah itu yang saya rasakan. Terus antara saya dengan suami gitu ya, komunikasi kami sudah jauh lebih baik ya. Kami juga sudah mulai bersama lagi hatinya, bersama lagi membangun rumah tangga. Kalau tadi kan fisiknya bersama-sama sih, tapi hatinya udah nggak bersama gitu loh. Hidupnya tuh udah masing-masing. Terserahlah lo mau ngapain mah, gue mau begini gitu. Udah begitu gitu loh. Anak-anak ya otomatis anak-anak jadi korban ya, jadi sasarannya gitu loh. Menjadi sasarannya karena orang tuanya tidak bersatu ya. Ya anak-anak juga sering nggak sehatnya ya. Anak-anak sering ya nggak tenang, kadang mereka, nangis, kayak ya begitulah gitu loh. Tapi alhamdulillah, setelah mana rezeki, kita saling introspeksi diri, kita saling mengaku salah, akhirnya ngalir ke anak-anak gitu. Nah itu, beberapa dan akhirnya waktu itu setelah merasakan dahsyatnya ya ilmu mana rezeki, tahun depan ada tuh Pak Nas bilang, kesempatan untuk menjadi CTMR gitu ya, menjadi CTMR. Waktu itu kita cuman berpikir gini, ya Allah gitu ya, karena sudah menyadari ya, selama ini eh, saya itu kan juga trainer ya, trainer gitu ya, coach juga gitu. Cuman sebelum kenal magnet rezeki, ngajarin orang tuh ilmu barat semua. Ya kan? Kerja keras, kerja cerdas gitu kan. Kalau perlu kerja menindas. Dulu tuh begitu. Akhirnya Panas bilang, ini ibaratnya jadi CTM itu kayak kita lagi cuci baju gitu loh. Ya kan, cuci baju. Akhirnya nyuci, ngebantu orang dan kita pun akhirnya juga ngelunturin dosa-dosa kita juga. Nah, saya terpikir ya, saya sama Pak Febri terpikir, ya Allah gitu ya, jadikanlah ini sebagai satu wadah ya buat kami untuk menebus gitu loh. Menebus dosa-dosa ketidaktahuan kami di masa lalu gitu. Nah, dari situ waktu itu bismillah pas link pendaftaran dibuka, kita isi. Pokoknya bismillah ya. Kan lagi fokus bayar amanah tuh waktu itu ya.
nanti uangnya gimana? Karena kan kita udah komitmen, setiap kali ada uang langsung bayarin amanah gitu. Setiap kali ada uang langsung bayarin amanah. Nah, TFT itu kan ada infaknya ya. Satu orang itu 3.300.000 kalau 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 nggak salah ya, 1 juta. Berdua 6.600.000. Belum lagi biaya ya, pesawat PP, Padang Jakarta Jakarta Padang berdua. Ya, habis kurang lebih 10 juta. Pikir-pikir kalau secara logika 10 juta bayarin amanah lumayan juga gitu kan ya. Tapi udahlah bismillah gitu ya. Nah, makanya Pak Nas bilang selalu kalau mau belajar mana rezeki taruh dulu logikanya gitu. Kita nggak ada realita juga waktu itu, pokoknya bismillah aja isi link dan lakukan garpu tala. Terus lakukan garpu tala saya dapatnya ayatnya yang istighfar Nabi Yunus ya. Zikirin terus sampai akhirnya sudah isi link, sudah deadline tuh, udah mau tutup gitu ya pendaftaran, tiba-tiba saya di WA oleh seseorang nanya ya. Singkat cerita akhirnya beliaulah yang bayarin kami TFT berdua gitu. Jadi itu benar-benar ajaib gitu. Akhirnya jadilah kami menjadi certified trainer dan ternyata menjadi CTMR itu banyak sekali keberkahan. Banyak sekali keberkahan yang kita rasakan dan yang pasti itu kalau buat saya ya menebus yaitu tadi ketidaktahuan gitu loh di masa lalu. Kalau dulu ngajarin orang time is money gitu ya. Kalau sekarang ternyata waktu itu berharga untuk apa gitu. Untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain gitu. Dan banyak sih keajaiban-keajaiban. Nah, salah satu juga nih Bu Holi yang sesuatu yang besar juga buat kami ya. Kami itu dulu bukan keluarga yang dekat dengan masjid ya. Jadi ibaratnya sholat di masjid itu ya teraweh gitu ya. Bahkan dulu pun mungkin nggak setiap malam gitu loh teraweh ke masjid. Lalu mungkin pas lagi kita ada perjalanan keluar kota, mampir sholat di masjid gitu ya. Terus mungkin ya Pak Febri sholat Jumat di masjid. Kami nggak dekat dengan masjid karena mungkin memiliki memori yang tidak bahagia ya waktu kecil gitu dengan masjid. Nah akhirnya melalui wasilah Manek Rezeki, waktu itu program MR Box kan mau nggak mau tiap hari ke masjid tuh. Tiap hari ke masjid gitu ya, ternyata menyenangkan ya berada di masjid. Kok tenang banget ya ada di masjid gitu. Sampailah akhirnya dari nggak dekat dengan masjid, mulai jadi sering ke masjid, mulai senang di masjid, sampai akhirnya kami berani gitu loh untuk yuk kita bangun masjid gitu. Ya kita bikin masjid dan ajak anak-anak, mau nggak kalau kita bikin masjid gitu. Mau gitu ya, karena sewaktu kita nganterin MR Box ke masjid itu selalu ajak anak-anak gitu loh. Dan mereka mendapatkan memori yang bahagia gitu loh tentang masjid. Nah, ketika kita berani waktu itu akhirnya pengen banget bangun masjid yang itu anak-anak saya suruh bikin desain, ayo bikin desainnya, masjidnya nanti di mana, ada apa aja, siapa imamnya, dan segala macam. Masya Allah nggak lama dari situ, ya waktu itu ditanya ada uangnya nggak, ya nggak ada. Tapi Masya Allah dari situ ya Allah datangkan gitu loh pertolongan-pertolongannya. Yang pertama waktu itu dapat tanah, tiba-tiba saya dapat tanah ya, dapat tanah terus saya langsung, ini pas banget gitu ya, pas banget nih dapat tanah, ya udah saya yuk kita bangun aja masjid di tanah ini gitu. Akhirnya bangunlah dapat tanah, udah. Terus tinggal mikirin, gimana nih, mesti butuh biaya ya, dananya dihitung-hitung gitu ya. Kurang lebih waktu itu untuk ukuran 9 kali 9 ya, 9 kali 12 akhirnya. Nah, itu kita butuh kurang lebih 250 atau 300 juta. Itu belum yang sampai benar-benar finishing ya. Sampai masjid itu sudah bisa digunakan saja. Nah, setelah dapat tanah, tiba-tiba saya ditelepon sama teman saya gitu loh. Beliau ini adalah perwakilan dari yayasan, ya, yayasan yang menyalurkan donasi dari Saudi untuk membangun masjid. Beliau ada di Lampung, telepon saya, tanya, kamu di Padang ada nggak kira-kira orang yang mau bangun masjid gitu? Wah,
kok kebetulan banget gitu loh, aku mau bangun masjid. Nah, singkat cerita akhirnya dia datanglah dari Lampung dan dia bilang, "Kalau bisa juga jangan cuma satu lokasi ya, kalau bisa ada beberapa lokasi." Akhirnya kita semangat juga tuh nyari lokasi-lokasi lain yang memang lagi mau bangun masjid. Alhamdulillah waktu itu akhirnya ada beberapa titik, ada satu 2 3 4 5 ada 6 di awal itu, 6 titik masjid, lokasi masjid yang dibantu, ya. Ya lumayan dapat bantuannya, ya dapat atap, dapat, semen, dapat cat, dapat keramik, dapat besi ya, dapat plafon. Hampir setengahnya itu sudah ke-cover. Nah, sisanya setengahnya lagi gimana nih? Ya udah, pakai aja, praktekin tuh jurus mana rezeki dan Masya Allah dalam waktu 4 bulan masjid itu jadi. Ya, dari Januari waktu itu April masjid itu sudah jadi dan sudah bisa digunakan dan saat ini sudah dipakai juga untuk jamaah melakukan ibadah selama bulan Ramadan ya. Jadi banyak banget keberkahan-keberkahan, keajaiban-keajaiban yang kami rasakan gitu dari makna rezeki. Gitu Bu Holi ceritanya. Masya Allah, ini dahsyat sekali ya teman-teman, ini keajaiban Mande Eka. Saya juga manggil Mande Eka karena saya masih muda. Masya Allah. Jadi apa jurus dari 10 jurus atau dari 101 jurus yang paling favorit buat Mande apa yang jurus paling favorit? Yang paling favorit itu garpu tala dan ya garpu tala lah, garpu tala. Karena garpu tala itu nggak bisa membuat saya membantah sedikit pun gitu ya. Jadi kalau yang lain mungkin masih kadang-kadang contoh perisai rezeki gitu ya, istighfar, tapi apa dosanya gitu. Kadang-kadang kan nggak sadar salah saya di mana gitu kan ya. Nah, tapi kalau udah garpu tala, saya kalau udah garpu tala hati nggak tenang, ya Allah ini pasti ada dosa, tunjukin ya Allah dosanya apa biar saya bisa bertaubat. Nah itu. Jadi kalau garpu tala itu udah kayak apa ya, udah bener-bener jurus yang membuat saya nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa dibantah, nggak bisa kemana-mana. Terus amalan yang Allah kasih gitu loh, langsung ada amalan-amalan yang kita bisa praktekin gitu. Nah itu yang paling favorit banget buat saya. Karena itu udah menjadi pegangan hidup juga ya, Bun ya. Iya bener, bener banget gitu. Kalau ini buat apa? Buat para yang baru mengenal magnet rezeki gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin bisa dengerin audio, kalau sekarang kan kayaknya males lah gitu buat ngedengerin audio gitu. Nah, buat mereka yang baru mengenal ilmu magnet rezeki, pesan dari Mande apa nih, Mande? Gini, yang baru mengenal mana rezeki ya cepet-cepet cari coach ya, yang bisa mendampingi gitu. Cepet-cepet cari, karena mungkin apalagi buat yang baru ya, buat yang baru kita memang perlu gitu loh orang yang menemani kita dan mengarahkan kita gitu. Kalaupun misalnya teman-teman belajar lewat audio, belajar lewat buku, belajar lewat apalagi YouTube gitu ya, tapi tetap butuh yang namanya orang yang mengarahkan. Nah, makanya kan kalau di channel ini nih ada Bu Holi nih yang emang udah lewatin jalannya gitu loh. Udah lewatin jalannya, udah tahu, Bu, kalau saya lagi persoalan gini pakai jurus apa? Nah, pakai jurus ini, praktekin ini, caranya begini, habis itu begini gitu loh. Jadi kalau nggak ada yang mengarahkan begitu, akhirnya kita juga ngambang gitu loh, ngambang di jalan apalagi gitu ya. Apalagi nanti ya namanya mana rezeki itu perisai rezeki itu semakin dalam semakin halus gitu. Kadang nggak ya namanya perisai, perisai itu kadang-kadang kita nggak sadari. Maka kita butuh kacamata mentor lah ya, katakan mentor, kacamata mentor untuk melihat. Dan mentor ini adalah orang yang memang sudah mempraktekkan sudah mendalami, sudah mengkonsultasikan banyak orang dan sudah melewati jalan itu, gitu, ya. Jadi cepet-cepet tuh teman-teman kalau misalnya apa namanya ketemu dengan buku, ketemu dengan channel Telegram, ketemu dengan YouTube, hubungin langsung gitu loh.
pemilik akunnya minta dipertemukan. Kalau contoh misalnya pemilik akunnya CTMR, udahlah langsung aja deh gitu minta diarahkan gitu ya. Nah, kalau contoh misalnya pemilik akunnya belum CTMR minta gitu, saya bisa diarahkan sama siapa. Itu menurut saya yang di awal ya, teman-teman harus punya dulu yang namanya guide-nya ya, guide-nya supaya tidak, supaya terarah dan teman-teman bisa sampai tepat pada sasarannya, gitu. Mungkin di 2 menit terakhir, Mande nih ada closing statement buat, para pengamal ilmu magnet rezeki. Silahkan Mande. Oke ya. Nah, jadi teman-teman ya, ilmu mana rezeki itu memang adalah ilmu keajaiban ya. Ilmu keajaiban yang namanya keajaiban itu tidak bisa kita tebak dengan logika kita. Jadi yang paling penting adalah ketika teman-teman ingin mendapatkan keajaiban, jangan pernah menebak-nebak, kayaknya bakal datang dari sini, kayaknya ini bakal begini, kayaknya ini bakal begini gitu. Karena yang namanya keajaiban itu kita tidak bisa tebak. Dan syarat utamanya adalah percaya. Ya, percaya. Satu kalimat Pak Nas ya yang saya dapat di COMR kali ini ya, yang itu kayaknya merasuk banget ke jiwa saya. Ilmu magnet rezeki itu adalah ilmu ya di mana Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Apa yang ingin Allah perkenalkan lewat ilmu magnet rezeki? Yaitu adalah kun fayakunnya Allah. Adalah kuasanya Allah gitu. Maka bagian kita adalah terima dengan hakul yakin ya pengenalan diri Allah ini kepada kita gitu. Itu yang wah Masya Allah gitu ya. Betapa indahnya ilmu ini gitu dan betapa sangat-sangat sangat berharganya. Jadi yang pertama kali teman-teman harus punya yaitu adalah hakul yakin akan kuasanya Allah, akan kun fayakunnya Allah. Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya Mande. Baik teman-teman, jangan lupa terus saksikan channel Holy Peter di Keajaiban para CTMR. Nanti ke depannya akan ada para CTMR dari mulai Sabang sampai Merauke. Lanjut lagi nanti ada yang dari Malaysia, kita undang juga nanti ke sini ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di keajaiban CTMR berikutnya.